Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang kedua terkait dengan analisis varian. Kalau tadi kita bicara masalah terkait dengan statistik inferensial, tadi sudah saya jelaskan dengan video yang pertama. Berikutnya saya akan coba menjelaskan bagaimana kita memahami tentang analisis varian, ya. Jadi kalau kita bicara tentang analisis varian, kita lihat bahwasanya dari mean word atau kata-katanya analisis varian. Varian atau variabel itu kita lihat bahwasanya vari itu variasi, able berarti dapat divariasikan. Jadi analisis varian itu kita coba apakah analisis yang kita gunakan untuk masing-masing varian atau masing-masing variabel. Sehingga dalam pembahasan ini nanti analisis varian ini kita lihat apa saja analisis yang kita bisa lakukan, yang kita bisa konsep yang kita mendukung untuk menganalisis varian atau variabel itu sendiri. Baik, yang pertama teman-teman, kita tahu bahwasanya untuk analisis varian ini itu yang pertama kita lihat ya dibagi menjadi 3. Apa yang pertama? Yang pertama adalah univariat. Dari kata-kata uni itu artinya satu. Ya, univariat, variat variabel. Jadi yang kedua ada bivariat. Jadi b artinya b dua. Jadi dua variabel. Dan yang ketiga adalah multivariat. Multi artinya adalah lebih dari dua. Saya ulangi, lebih dari 2, bisa 3, bisa 4 dan seterusnya. Jadi logikanya kalau kita bicara masalah analisis varian dibagi menjadi 3 secara umum, yaitu adalah univariat, bivariat, dan multivariat, yang kita kenal dengan ANOVA, analysis of varian. Nanti analisisnya itu ya, seperti itu. Baik, yang pertama kita coba breakdown one by one teman-teman, kita kupas satu-satu. Yang pertama adalah univariat. Apa tuh univariat? Analisis univariat. Jadi ini adalah analisis univariat itu punya beberapa ciri dan asumsi. Yang pertama adalah satu atau lebih variabel. Artinya dia bisa satu variabel, bisa lebih dari satu variabel, namun saya ulangi, dia dilakukan dengan statistik deskriptif. Ya, sehingga apa? Contohnya, umpamanya Anda menjelaskan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi DM atau kencing manis atau diabetes mellitus. Bisa ada 3, katakan ada stres, ada lifestyle, ya, gaya hidup, dan juga ada keturunan, seperti itu. Itu adalah salah satu kita bisa cek apakah ini analisis univariat, Pak Suran. Iya. Jadi ini bisa dianalisis univariat. Maksudnya apa? Sendiri-sendiri, statistik deskriptif. Contoh, yang keturunannya dia punya ayah atau ibunya yang punya keturunan. Dari 100 orang yang punya keturunan DM atau kencing manis ada 70 orang. Namanya seperti itu. Yang kedua, stres. Ini stresnya yang stres ringan sekian. Ya, pada pasien DM ini. Yang stres berat sekian. Ya. Terus yang ketiga tadi ada habis keturunan, habis stres, gaya hidup. Ini Pak Sunan yang punya gaya hidup makan sebelum tidur. Wah, ya, malam-malam makan sebelum tidur. Ini ada 70 orang Pak Suran atau 50 orang Pak Suran. Namun saya ulangi teman-teman, bahwasanya dari 3 variabel ini tidak dihubungkan, tidak dikorelasikan, tapi dia statistik yang deskriptif sendiri-sendiri. Jadi dijelaskan, dijabarkan dengan sendiri-sendiri. Ini saya bilang, apakah tetap univariat? Tetap univariat. Karena analisis univariat itu maksudnya adalah describing secara independen. Jadi sendiri, maunya satu bisa, lebih dari satu pun boleh, tetapi analisisnya sendiri-sendiri. Maksudnya apa? Dia hanya mendeskriptifkan saja. Itu yang ciri yang pertama. Yang kedua, tidak ada korelasi. Tidak ada korelasi antara tadi contoh stres. Apakah terkait dengan ada hubungan antara stres dengan gaya hidup? Tidak. Dalam univariat tidak bisa seperti itu. Makanya tidak ada korelasi. Terus ciri yang ketiga adalah ukuran pemucatannya. Ukuran pemucatannya itu sendiri adalah ada frekuensi. Berapa jumlah frekuensinya? Ada min, ada median, dan ada modus. Min rata-ratanya, median nilai tengahnya, modus yang angka yang paling banyak muncul.
Itu adalah ukuran-ukuran pemusatan untuk univariat. Saya ulangi. Berikutnya adalah ukuran penyebarannya. Ada standar deviasi, ada variasi dan range atau jangkauan. Sehingga yang disebut dengan analisis univariat, saya ulangi tadi, ada satu atau lebih variabel namun dengan statistik deskriptif. Tidak ada korelasi di situ. Ukuran pemusatannya dengan frekuensi, mean, median, dan modus. Serta ukuran penyebarannya, standar deviasi, variasi, dan range atau jangkauan. Oke, itu ya untuk analisis univariat. Ini adalah salah satu hasil analisis dengan SPSS yang disebut dengan univariat. Di sini deskriptif statistik ya teman-teman. Kita lihat bahwasanya N itu nilai jumlah atau total populasinya. Katakanlah 200, nilai minimumnya juga ada, maksimumnya ada. Jadi dari angka nilai maksimum minimumnya langsung ketemu di sini. Ini masih deskriptif. Min apa? Nilai rata-rata. Standar deviasi juga sudah, variasi juga sudah, skenes dan kurtosis. Ini teman-teman, jadi saya ulangi, ada arah terkait dengan deskriptif tadi. Ada arahnya negatif, ada arahnya positif. Semakin angka itu mengecil, semakin angka negatif. Semakin angka itu positif, semakin besar, berarti dia arahnya positively skewed distribution. Contoh, kalau di keperawatan, contoh nyeri itu semakin dikompres, nilai skalanya semakin turun apa enggak? Semakin turun. Itulah disebut dengan negatively skewed distribution. Jadi angkanya mulai landai turun. Positif, namanya tekanan darah. Semakin makan banyak, makanya bebek katakanlah, ataupun garam, sehingga hipertensi atau nilainya naik. Itu juga bisa kan positively skewed distribution. Jadi ini adalah analisis dengan univariat. Baik. Ini saya bilang tadi, saya breakdown one by one, tapi sebenarnya sudah disampaikan ya di awal. Ini nilai rata-rata hitung dari observasi. Contoh mamanya, rata-rata tinggi badan mahasiswa berapa? Oh, 168. Kebanyakan digunakan untuk membuat ukuran pemusatan. Inilah yang disebut dengan masih univariat. Nilai ini sensitif untuk nilai besar atau kecil ya, seperti itu. Valid atau N atau nilai jumlah tadi listwise, angka yang tidak ada nilai hilang. Artinya apa? Kalau angkanya 20, kalau jumlah populasinya 20 atau samanya 20 ya 20. Jangan sampai ada yang 19, 18 berarti ada yang hilang. Nah, itu ada yang listwise, ada yang hilang. N jumlah observasi yang valid di tiap variabel. Jadi N itu akan termuncul bahwasanya inilah nilai populasi yang diobservasi ya, seperti itu. Nilai minimum dari angka yang dimasukkan atau data yang dientrikan. Umpamanya nilai tinggi badan yang minimum, yang paling pendek katanya atau yang paling rendah itu 158 dan paling tinggi berapa? 180 cm. Nah, itu nanti akan muncul angka yang paling minimum dan angka yang paling maksimum, seperti itu. Untuk standar deviasi itu akar kuadrat dari variasi. Ini mengukur penyebaran observasi. Makin besar standar deviasinya, saya ulangi, makin besar standar deviasi maka semakin tersebar datanya. Artinya semakin tidak mengerucut atau tidak dalam satu titik. Ini tidak bagus data seperti itu ya. Varians, varians adalah pengukuran variabilitas. Ukuran ini jarang digunakan, tetapi untuk bukan variabilitas. Apakah variasinya banyak atau tidak ya, seperti itu. Skewness tadi sudah saya jelaskan dengan gambar, mengukur derajat dan arah asimetri. Distribusi asimetri tidak normal, dan jika miring ke kiri berarti nilai rata-ratanya kurang dari media. Maksudnya apa Pak Suron? Median tadi selanya kan di tengah. Nah, kiri berarti dia tambah menurun ke kiri ya. Dan ke kanan kurtosis kebalikannya seperti itu, atau mendekati angka 0 ya, seperti itu. Nah, teman-teman, dalam proses univariat ini masih univariat ya. Dalam analisis univariat juga ada proses bagaimana menampilkan data dalam bentuk grafik. Nah, teman-teman, saya kasih beberapa informasi tentang panduan tampilan grafik. Jadi, teman-teman, jikalau skala datanya nominal dan ordinal, itu Anda pakai pie chart ya. Kurang dari 7 kategori itu pakai pie chart dan batang. Jadi, saya ulangi, pada saat teman-teman mendapatkan ada variabel yang skala datanya nominal dan ordinal, alangkah baiknya Anda memakai pie chart dan batang diagram seperti itu ya. Namun
Jikalau Anda mendapatkan skala datanya interval dan rasio, Anda harus menggunakan histogram, steep and leaf, atau Kiki plot. Seperti apa tuh Pak? Nanti saya sampaikan setelah ini ya. Contohnya ini. Nah, ini adalah bentuk yang Kiki plot. Jadi ada plot ataupun titik-titik yang dimana setelahnya persebarannya muncul. Nah, ini adalah normal Kiki plot of usia. Kira-kira kalau usia sesuai gak dengan Kiki plot ini? Sesuai. Kenapa? Karena usia adalah skalanya apa? Rasio. Ya, seperti itu. Nah, yang kedua ini adalah golongan pangkat. Nah, golongan pangkat kira-kira apa skalanya? Skala datanya? Ya, skalanya datanya adalah ordinal. Nah, kembali ke tadi, bahwasanya kalau skala nominal dan ordinal, dia lebih pas untuk panduan grafiknya menggunakan pie chart atau batang. Ya, seperti itu. Nah, yang golongan pangkat ini bisa juga pakai pie chart. Tadi saya ulangi, bisa pie chart, bisa batang diagram. Nah, ini saya punya contoh teman-teman. Contoh mamanya tinggi badan dan gender. Gender ini adalah jenis kelamin. Jadi saya punya data bahwasanya antara sampel 1 sampai 30 itu istilahnya tinggi badannya ini 170,2 dan seterusnya, dan ini jenis kelaminnya. Saya sudah punya data ini, sudah saya entry ke SPSS dan hasilnya seperti ini. Inilah bentuk univariate analysis atau analisis univariate. Maksudnya gimana Pak Usman? Contoh lihat. N yang valid berapa? Jadi yang valid yang dimasukkan ke SPSS ataupun yang kita observasi ada 30 orang. Tadi sudah sesuai ya dengan 30 ya di sini ya. Lihat 30. Very pas ya. Missingnya ada enggak? Oh, ternyata enggak ada missing. Kalau nilainya tidak sampai 30 berarti ada missing nanti tentunya. Seperti itu ya. Min ini adalah rata-rata. Jadi Anda bisa cek analisis univariate dengan minnya berapa. Oh, ternyata Pak Suron tinggi badannya rata-rata adalah 168,19. Ya, seperti itu. Gendernya apa Pak Suron? Nah, gendernya kita lihat 1,5. Tidak mungkin kalau gender 1,5 ya. Tidak mungkin laki-laki sama perempuan, tidak. Tapi kita lihat nanti berapa jumlahnya. Tidak bisa diukur dengan min karena jenis kelamin. Karena apa? Gender skala datanya adalah nominal ya, seperti itu. Standar errornya berapa Pak Suron? Ini 1,26. Semakin besar semakin menyebar ya. Mediannya berapa nilai tengahnya? 168 ya. Terus standar deviasinya berapa? 6,9 sebaran daripada data tadi. Ternyata semakin besar semakin tidak baik ya. Variansinya berapa? 47,785 seperti itu. Skenesnya yang ke kiri Pak Suron berapa? 47,785 ya. Untuk yang gender 0,259. Nah, ini errornya juga ada. Kurtosis min 228 ya. Untuk gendernya min 2148. Range-nya berapa? Antara 25 sampai 1. Artinya bahwasanya range jarak ya, jarak kalau buat range itu kan 25. Tinggi badan ada 25, kalau gender 1, 2 kan gitu ya. Laki atau perempuan. Untuk minimum, nah ternyata teman-teman ada nilai minimum atau tinggi badan terendah. Kita lihat dengan analisis univariate itu ketemu berapa? 155,5 dan nilai maksimumnya 180. Artinya nilai tinggi badan terendah itu adalah 155,5 dan nilai tinggi badan tertinggi atau maksimum adalah 180. Nah, ini kita bisa presentasikan juga. Jadi 25%, 165 0,2 ada 25%. 50% 168-nya dan 75% 172, total 100%. Ya, seperti itu. Nah, ini perbandingan rata-rata populasi. Tadi saya ulangi dalam masih analisis univariate. Kita bandingkan ya. Kita bandingkan tinggi badan dan gender, tinggi badan dan jenis kelamin. Kita lihat. N-nya 30 sesuai 100%, berarti pas ya. Nah, kita lihat laki-laki, jenis kelamin laki-laki yang tinggi badannya rata-ratanya 173 ada 15 orang. Ya, seperti itu. Perempuan yang rata-ratanya 162 ada 15 orang. Totalnya 168 rata-rata tadi. Yang di depan kan sudah tadi kan ini. Nah, itu rata-rata 168.
ada 30. Sehingga dengan kata lain, rata-rata tinggi badan laki-laki 173,4 lebih berat atau lebih tinggi daripada rata-rata tinggi badan perempuan 162, seperti itu. Nah, kalau saya punya gambar seperti ini, kira-kira ini benar apa salah buat teman-teman? Ya, jelas ini salah. Kita lihat yang pertama, kita analisis ya, bahwasanya untuk tinggi badan ini skala datanya apa dulu? Tinggi badan adalah skala datanya adalah rasio. Ya, kemarin sempat saya bahas kan, rasio seperti apa? Rasio nolnya tidak bernilai. Adakah 0 cm? Tidak ada. Nah, kita lihat bahwa tinggi badan adalah rasio. Kalau rasio, kira-kira menggunakan panduan grafik apa? Ya, histogram, Kiki-Plan atau Steep and Lift ya, seperti itu. Nah, itu lambdanya gimana Pak Suran, kurvanya ini? Ya, kurvanya kurang ke atas. Harusnya sesuaikan garis yang di atas ya. Jadi ini salah ya, seperti itu. Lanjut. Nah, kalau ini benar apa salah Pak Suron? Nah, gender, jenis kelamin itu kira-kira apa skalanya? Ya, nominal. Kalau nominal berarti pakai batang atau pie chart. Sesuai betul sudah. Tetapi kurvanya gimana? Ya, terlalu over ya. Harusnya di atas ini, garis ini ya, seperti itu. Jadi teman-teman, saya ulangi, dalam melihat grafik hati-hati ya. Banyak sekali grafik yang ditampilkan oleh orang. Kita juga bisa nilai. Anda dengan teknik apa? Anda cek dulu, ini skala datanya apa ya? Oh iya, kalau nominal, ordinal masih oke, pakai pie chart sama batang. Tapi kalau sudah interval sama rasio yang pas, pakai histogram, steep and lift ataupun steep and lift and then Kiki-Plan ya, seperti itu. Nah, saya ini betul apa enggak? Ya, oke, kalau dari ini kayaknya ini pendidikan Pak Suron ya. Kalau pendidikan berarti apa skala datanya? Ordinal. Kalau ordinal berarti pie chart atau batang. Oke, udah betul. Tapi teman-teman hati-hati, persentasenya juga dicek. Ini kalau persentase di jumlah semuanya 102 lebih, harusnya berapa? 100%. Ya, jadi teman-teman tidak hanya melihat secara grafik, tapi juga melihat secara kuantitas atau konten ataupun nilai juga harus diperhatikan ya, seperti itu. Baik, tadi adalah univariat teman-teman. Sekarang kita berangkat ke yang bivariat berikutnya. Nah, bivariat berarti dua. Variat berarti dua variabel. Dua variabel ini apa? Dikorelasikan atau diasosiasikan atau dihubungkan. Ukuran pemusatannya apa? Kalau tadi univariat, ukuran pemusatannya adalah median, min, ya, rata-rata tadi kan. Ada modus ya, seperti itu. Kalau ini adalah p-value ya, signifikansinya. Atau p-value apa? P-nya Pak Suran probability, value itu apa? Nilai. Jadi probability nilai atau nilai probability, nilai kemungkinan. Probability adalah bahasa Inggrisnya kemungkinan, probable ya, seperti itu. Nah, kita punya signifikansi teman-teman. Untuk perawatan, kedokteran, kebidanan biasanya itu pakai 5%. Jadi alfa seperti 0,05%, seperti itu. Nah, ini contoh hasil untuk bivariat. Yang dilihat adalah side to tile ya. Jadi exact side ini ya. Jadi to side. Kenapa kok to side Pak Suron? Ini ada dua wilayah yang harus kita cek apakah dia masuk di daerah p-value-nya ya, seperti itu. Sehingga ini yang dibandingkan dengan alfa kita. Berapa alfa kita? 0,05 seperti itu. Sehingga ini lebih kecil. Kalau begitu berarti H0-nya ditolak sehingga ada hubungannya, seperti itu. Kalau multivariat itu more dari dua variabel, jadi dikorelasikan, asosiatif atau di-compare atau dibandingkan atau diregresikan, dilihat pengaruhnya seperti apa. Ini menggunakan apa? P-value sama, tapi signifikansi ujinya adalah pakai ANOVA biasanya ya, analysis of varian. Nah, ini saya jelaskan ANOVA itu apa. Apa itu ANOVA? ANOVA adalah analysis of varian, mengendalikan satu atau lebih variabel independen. Jadi saya ulangi, yang dikendalikan adalah variabel independennya ya, tetapi yang diamati variabel dependennya. Contoh, nyeri itu bisa dikompres air hangat, bisa dikompres air dingin, bisa dilakukan massage ataupun pijat. Nah, contoh nyeri adalah dependennya dan independennya adalah perlakuan ini.
inilah yang dikendalikan dalam ANOVA itu. Sehingga tiga ini, perlakuan ini yang dikendalikan untuk melihat bagaimana setelah pemberian terapi ini. Yang dilihat apanya? Nyerinya. Yang diamati adalah nyerinya. Sehingga dilihat contoh, oh ternyata kelompok pertama, nyeri yang dilakukan dengan terapi kompres hangat, bagaimana penurunannya? Nyeri yang dilakukan oleh kompres dingin, bagaimana penurunannya? Nyeri yang dilakukan oleh massage atau dipijat, bagaimana nyerinya? Kita cek mana yang lebih efektif. Itulah ANOVA ya, seperti itu. Nah, proses pengolahan data teman-teman itu ada data coding. Jadi data itu di-coding dulu. Umpamanya kayak tadi, jenis kelamin. Ada apa? Ada laki-laki sama perempuan. Baik laki-laki saya coding 1 Pak Suron. Oke. Perempuan saya coding 2. Oke. Hanya pengkodean ya. Batu entry data, di entry data ke dalam rekapitulasi, bisa ke SPSS, bisa ke Excel. Satu cleaning data, dicek dulu. Apakah ada yang missing, ada yang hilang, di cleaning. Ada compute data, baru kita lakukan computerize, kita analisis, baru keluarlah output hasil analisis seperti itu. Nah, ini jenis-jenis uji statistik teman-teman bisa baca kalau ini ya. Jadi univariat yang dilihat apa? Min-nya berbeda dari nilai yang dihipotesiskan. Biasanya interval ya, seperti itu. Uji statistik pakai one sample t-test. Syaratnya distribusinya harus normal. Kalau normal itu nanti ada ujinya sendiri. Bisa pakai Kolmogorov-Smirnov atau pakai Shapiro-Wilk. Proporsi dua kategori berbeda dari nilai yang dihipotesiskan. Pakai binomial test ya, seperti itu. Syaratnya harus binomial juga. Proporsi lebih dari dua kategori berbeda dari nilai yang dihipotesiskan, G-square. Nah, jadi bisa nih, biar terdapat lebih dari dua kategori ya, seperti itu. Perbandingan dua kelompok dependen, ukuran digunakan salah satunya adalah syaratnya, contoh kalau min ya, pakai per t-test ya, karena interval distribusinya harus normal, karena per t-test termasuk statistik parametrik. Nilai kedua kelompok berbeda, pakai ordinal, sekali tanya pakai Wilcoxon ya, termasuk non parametrik. Kalau yang berbeda kelompok nominal juga pakai Wilcoxon test seperti itu, sama. Nah, ini jenis uji statistiknya. Kalau bivariat, dua variabel, satunya nominal, satunya ordinal, bisa pakai G-square juga bisa. Nilai minimum per kolom sama dengan 5. Kalau dua variabel nominal atau ordinal sama-sama di sampel kecil, pakai Fisher exact. Tabel ukurannya 2x2 syaratnya. Variabel dependen nominal, variabel dependennya interval. Kadang-kadang seperti itu ya. Ada one way ANOVA, distribusinya harus normal, yang dependen. Variabel independen nominal, variabel dependen ordinal, pakai Kruskal-Walsh test. Apa nih Pak Soalnya nanti lebih dalam lagi teman-teman paham, minimal paham dulu apa yang digunakan uji statistiknya, non parametrik. Dua variabel interval, percent correlation dan distribusi normal. Dua variabel interval, simple regression ya, simple linear regression, pakai distribusi normal. Dua variabel ordinal, pakai moment correlation atau non parametrik karena tidak normal. Ini semua saya rangkum teman-teman dari uji-uji statistik untuk bivariat. Nah, sekarang yang multivariat seperti apa Pak Sunani? Kalau yang multivariat lebih dari satu variabel, berarti bisa 3 ya. Nah, pakai multiple regression. Ya, ada di spesies nanti. Syaratnya normal lebih dari satu variabel independen. Yang dependen, salah satu variabel dependen interval, pakai ANCOVA ya. Distribusi variabel, salah satu variabel independen normal. Lebih dari satu variabel dependen interval, variabel dependen nominal, pakai diskriminan analisis. Wah, ini lebih dalam lagi. Yang penting teman tahu saja udah cukup ya. Distribusi variabel independen normal. Variabel dependen nominal, variabel dependennya interval. One way ANOVA ya. Jadi distribution variable dependen normal. Nah, beberapa variabel interval, faktor analisis pakai distribusi normal. Ini juga kita lihat faktor analisis bisa dengan faktor analisis bisa dengan menggunakan beberapa pendekatan ya, bisa composite reliability, ada faktor analisis berbasis regression juga bisa ya, seperti itu. Data output. Nah, data output nih teman-teman harus paham ini ya. Jadi ada tabel frekuensi. Jadi frekuensi ini percentage. Jadi ada persentasi. Kalau ini tabulasi silang. Jadi tabulasi silang adalah
variabel kepuasan kerja contohnya, ya. Dia punya kategori rendah sama tinggi. Motivasi kerja punya kategori juga rendah sama tinggi. Ini di cross checkkan, ya, diselingkan sehingga ketemu nanti yang rendah dan rendah, kepuasan kerja rendah, motivasi kerja rendah ada berapa orang? Oh, ada 1. Berapa persen? 14,3%. Rendah dan tinggi ada 43, ya. Berapa persen? 42,6%. Totalnya sekian, 44 dan seterusnya, ya, seperti itu. Itu prosesnya silang saja, ya, seperti itu. Nah, ini prinsip pembuatan tabel silang. Jadi di atas adalah independent, di samping kiri dependent, percentage, dan interpretasi. Nah, ini contohnya tabel silang tadi saya bilang. Interpretasinya adalah tingkat manajemen pengelolaan lingkungan tinggi dengan etika organisasi buruk sebesar 1. Nah, gitu. Persentasenya berapa? 47. Tingkat manajemen pengelolaan tinggi dengan rendah dengan etika organisasi buruk ada 6. Jadi ke bawah seperti ini, ya. Persentasenya karena ke bawah. Jadi ada bacaan yang ke samping, ada bacaan yang bawah. Sehingga responden dengan tingkat manajemen pengelolaan lingkungan tinggi paling banyak berasal dari perusahaan yang memiliki etika organisasi baik sebanyak 42,6%. Ini contohnya, ya. Jadi 42,6%. Jadi ini karena bisa baca ini, lihat, ya. Tingkat tinggi, organisasi yang tinggi. Kalau baca yang tinggi. Kalau baca ini juga bisa, ya. Responden dengan tingkat manajemen pengelolaan lingkungan rendah paling banyak berasal dari perusahaan yang memiliki etika organisasi buruk, seperti itu. Nah, ini juga tadi persen berbaris. Kalau tadi kan ini persen kolom ke bawah kan. Kalau ini persennya berbaris ke samping. Interpretasinya gimana? Responden dengan tingkat manajemen pengelolaan lingkungan tinggi, nah, ya, dari sini dulu, tinggi, gitu kan, paling banyak berasal dari perusahaan yang memiliki etika organisasi baik sebanyak 42%. Ini tinggi, memiliki etika yang baik semuanya. Nah, jadi dari sini ke sini dulu interpretasinya, baru ke persentase. Sama halnya seperti itu. Responden dengan tingkat manajemen pengelolaan lingkungan rendah, ya, paling banyak berasal dari perusahaan yang memiliki organisasi buruh sebanyak 85,7%. Nah, ini ke sini. Ini karena persentase ke samping seperti itu. Nah, ini ya, tadi persen kolom sama dan juga persen simetrik. Nah, hampir sama seperti ini, ya. Oke, saya kira itu teman-teman untuk variasi ataupun varian analisis varian. Kita cukup dengan sekian. Terima kasih, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.